Ibadah Baburiat adalah bentuk syukur kita sebagai manusia, terutama kita yang mempunyai ilmu Islam. Kita berkewajiban untuk melakukan bentuk syukur. Tapi guru mengajarkan cara syukur kepada alam, atau terutama tentang syukur dengan bumi atau dengan unsur-unsur yang kita pijak. Guru menempatkan pada bulan namanya bulan Baburiat. Bulan Baburiat adalah bulan ketiga dari kalender Tritungga. Dalam kalender Jawa dari leluhur kita disebutlah bulan Mulud. Hampir sama tapi pun tidak serupa. Yang umum pada bulan Maulud, banyak atau ada sebagian umat membuatlah acara tradisi memperingati kelahirannya orang Arab. Namun beda yang diajarkan guru pada bulan yang ketiga, bulan Baburiat. Guru tidak mengajarkan untuk menghormati kelahiran orang Arab. Namun guru mengajar dan untuk mendidik dan mengarahkan, juga sekaligus membimbing kita untuk berterima kasih dengan unsur bumi yang kita pijak. Artinya pun dimanapun kita berpijak, di situ kita wajib melakukan terima kasih kepada bumi yang kita pijak. Bila kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia, artinya kita pun tidak boleh lupa. Di situ kita akan memberikan sesuatu bentuk perwujudan kita terima kasih kepada penguasa desa setempat yang disebut Danyang. Kita pun berterima kasih kepada leluhur kita, dari leluhur yang ada di kerajaan kita mengikuti perwilayah. Mungkin di wilayah Jawa Timur yang sebagian besar masa lampau dimiliki oleh leluhur kita yang Prabu Brawijaya, kita pun akan kirim doa atau wasilah kepada beliau. Mungkin kita, saudara kita yang di bagian wilayah barat, murid dan santri di wilayah Jawa Barat, di situ pun Anda jangan lupa berwasilah kepada beliau, di situ Yangmu Prabu Siliwangi. Demikian juga murid santri yang ada di wilayah Kalimantan, berterima kasihlah kepada leluhur yang membibit, yang memulai suatu wilayah atau negara di sana. Itulah para murid, para santri, guru selalu mengajarkan ini. Dan para murid juga harus paham, mengapa sih guru, kita manusia kok harus melakukan seperti ini. Ini hal yang paling pokok. Para murid dan santri diulas kembali. Bentuk syukur. Di dalam keilmuan Islam kita sudah diterangkan dari makna luhur. Ada di situ kan tulung matur suwun atau terima kasih, bentuk terima kasih kepada leluhur kita. Karena faktanya kita belum di dunia, alam dunia ini sudah ditata oleh para leluhur. Dan kita pun sudah dibekali dari banyak ilmu dari leluhur. Bahasa-bahasa pun kita sudah diwariskan. Tanpa beliau-beliau itu kita tidak akan pernah jadi manusia. Mungkin kita akan jadi bangsa hewan, karena tidak mempunyai tempat, tidak mengerti aturan, tidak mengerti bahasa, tidak mengerti tata krama. Maka dengan kesadaran itulah kita wajib mengucapkan atau membuat suatu acara menandakan bahwa kita syukur kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita. Dikembalikan pada substansi yang pokok pada individu sebagai makhluk. Mengapa kita harus melakukan itu? Sesungguhnya hanya bangsa manusia yang bisa bersyukur. Bila ada suatu agama atau bila ada suatu keyakinan yang mengatasnamakan Tuhan, tapi bila tidak ada bentuk syukur kepada alam atau kepada para moyang dan leluhurnya, sudah dipastikan bahwa ajaran itu bukan ajaran untuk manusia. Dipahamkan ya para murid dan santri. Jadi artinya bila ditarik dihubungkan dengan ayat dan dalil, apa yang dilakukan manusia, apapun yang diperintahkan guru, yang diajarkan guru, itu tidak ada hubungannya dengan perintah Tuhan. Dipahamkan ya, biar tidak menjadikan debat seperti orang bodoh-bodoh di luar itu. Manusia melakukan bentuk syukur kepada leluhurnya, kepada siapapun, itu bukan perintah Tuhan.
itu adalah kewajiban bangsa manusia menempatkan dirinya sebagai bangsa manusia, sadar akan manusia. Guru menyinggung sedikit tentang kebodohan umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila di suatu ayat atau kitab tertentu, bila tidak ada perintahnya, itu katanya salah. Itulah kebodohan bangsa manusia. Dikira manusia melakukan itu harus disuruh oleh kitab, bukan. Manusia yang cerdas, manusia yang sudah mengerti, tanpa disuruh Tuhan, manusia itu sudah bisa menempatkan dirinya. Demikian juga para murid dan santri, guru mendidik tentang kata syukur. Dengan demikian, apapun yang dilakukan murid dan santri, itu pun juga bukan perintah Tuhan, itu pun juga bukan perintah guru. Aku hanya membimbing agar kalian tahu dan paham dan sadar bahwa bangsa manusia harus mampu dan bisa melakukan bentuk syukur itu.